Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar Indonesia? Senangnya hari ini saya Sasa Harun bisa hadir kembali untuk Anda di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman selama 1 jam ke depan sampai jam 4 sore nanti. Sasa Harun gak sendirian, sudah ada Pak Nyotos. Gimana kabarnya Pak hari ini? Setiap hari makin bugar dan makin sehat. Makin awet muda. Iya. Ganteng loh. Harus dong. Iya, harus ganteng, harus cantik ya. Biar semuanya ngiri kok bisa sih. Betul. Makanya konsumsi dong makanan-makanan yang sehat dan juga herbal-herbal yang bermutu ya. Oke, yang mau tanya-tanya sama kita di sini ya, sama Pak Nyoto sih, saya sih nggak bisa jawab, saya nanya aja nanti ya. Di 081511103103, 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, kemudian usianya berapa, pertanyaannya seputar kesehatan ya. Kemudian atau mungkin juga mau sharing-sharing seputar Ziman juga boleh. Langsung dikirimkan di 081511103103. Kita akan membahas seputar hipertensi atau tekanan darah tinggi. Mungkin beberapa minggu yang lalu kita sempat bahas, kita ingatkan kembali. Karena kadang-kadang kalau nggak diingetin lagi suka lupa. Kan suka seenaknya makan apa aja, minum apa aja, tahu-tahu tekanan darahnya naik lagi, pusing lagi. Kan repot kalau kayak gitu. Hipertensi, yang dimaksud dengan tekanan darah tinggi itu yang berapa gitu Pak? Tekanan darahnya dinilai berapa? Oh ya, jadi gini, kenapa kita hari ini bahas hipertensi ya? Karena kebetulan hari Minggu saya pas lagi sibuk, lagi main-main musik gitu ya. Saya nggak ngeh kan lagi main musik, tiba-tiba saya dapat telepon. Teman kita meninggal. Yang benar, saya kan nggak percaya karena umurnya masih di bawah saya. Iya, meninggal mendadak. Meninggal kenapa? Tekanan darahnya naik, tadinya dari 200, 210, tiba-tiba muntah, mual, pening, terus tiba-tiba dia pamit sama anaknya ya, bapak kayaknya mau pulang gitu kan. Dibawa ke rumah sakit, di perjalanan udah nggak ada, karena tekanan darahnya sampai 250 mg per desiliter. Jadi dia kena stroke. Jadi begitu kena stroke, langsung game over. Jadi pada kenyataannya memang benar ya, namanya penyakit hipertensi itu disebut the silent killer. Jadi pembunuh dalam senyap. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak tahu kalau tekanan darah kita tuh tinggi. Kita nggak peduli bahkan kalau tekanan darah kita tinggi. Tapi begitu kita disergap sama penyakit ini, biasanya ya itu tadi kita pindah alam, kita meninggal ya kan, RIP gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita tuh benar-benar kehilangan karena dia teman yang sangat baik gitu loh. Pokoknya setiap kali kita adain acara, kita ada urusan, dia dengan ringan tangan membantu. Jadi kita begitu kehilangan, benar-benar kehilangan. Udah 2 hari ini saya takziah ya. Kita ikut baca yasinan. Akhirnya hari ini aku bahas hipertensi aja deh. Karena kan ternyata orang masih muda bisa saja meninggal mendadak. Penyebabnya adalah penyakit hipertensi. Di mana penyakit hipertensi itu banyak orang nggak ngeh, tapi ternyata resikonya maut gitu. Jadi yang namanya hipertensi itu tekanan darah kita menjadi tinggi. Jadi kita itu punya tekanan darah karena di pembuluh darah kita pada saat jantung kita berdetak gitu ya. Saat jantung kita memompa dia kan mengembang. Nah itu mengembangnya itu disebut tekanan atas, sistolik. Pada saat jantung kita mengerut dia juga menurun dong, pembuluh darah kita menyusut, itu disebut tekanan bawah. Jadi ada tekanan atas, tekanan bawah, disebut sistolik, diastolik. Jadi yang normal itu kalau bisa di bawah 120 deh yang atas ya. Kalau di bawahnya juga kalau bisa 80 gitu ya. Cuma kalau sudah 120 ke 140 bisa 125, 130, 139 deh. Per 90 misalnya itu sudah prahipertensi, udah mengarah ke hipertensi. Kalau dia sudah di atas 140 per 90 gitu, ada yang 150 per 100, 150 110, ada yang 180 per 120, ada yang 200 per 130, itu sudah hipertensi akut. Lama-lama kronis, lama-lama organ kita bermasalah, kita tiba-tiba kena sergap dari penyakit ini ya kita kena terkaman maut dari the silent killer ini. Jadi saya ngehnya itu pas sudah
ya ampun, pas kita sudah merasa kehilangan, penyebabnya itu adalah hipertensi. Tapi memang sebenarnya temennya Pak Nyoto itu ada riwayat hipertensi atau tiba-tiba aja tekanan darahnya tuh naik. Bisa nggak sih Pak seperti itu? Ada sih, karena kalau orang ciri-ciri hipertensi itu kan biasanya gampang mimisan ya. Suka sakit kepala apa segala macam. Cuma memang dia nggak dirasakan, karena kan kadang-kadang orang itu penyakit nggak dirasakan, dan dirasakan masalah yang lebih besar bagi dia. Mungkin masalah keluarga, masalah keuangan, masalah apa kan, apalagi zaman kondisi pandemi ini kan nggak mudah untuk mencari penghasilan. Jadi tingkat stresnya juga tinggi, tekanan darah otomatis meningkat. Dan kadang-kadang orang nggak peduli tekanan darah dia berapa, saking banyak masalah lebih besar yang dipikirkan daripada kesehatannya. Tapi akibatnya kan kita kehilangan, itu dia. Jadi seperti itulah yang namanya hipertensi. Jadi kita yang paling penting itu kita jaga di mana tekanan darah kita kalau bisa jangan lewat dari 120/80 deh, gitu ya. Kalau perlu kita di angka-angka normal 120/80, ya. Jangan sampai 140/90. Nah, kita udah prahipertensi. Lewat lagi 150/100 sudah kena hipertensi, apalagi jangka panjang. Itu yang kita khawatirkan. Dan memang sebenarnya ada ciri-cirinya sih, suka sakit kepala parah. Cuma kan kalau orang sakit kepala parah ujung-ujungnya cari obat warung. Iya. Suka pusing, ya kan, cari obat warung juga. Mual-mual, cari obat warung. Telingang berdenging, ya kan. Minum obat tidur. Waduh, repot. Iya sih, memang. Penglihatan buram, detak jantung nggak beraturan. Kecapean, kelelahan kronis, kerja dikit kok capek ya. Dia minum doping. Waduh. Tapi gini Pak, untuk mendeteksi apakah kita punya riwayat penyakit darah tinggi atau tidak, sebenarnya kita diperlukan gak sih untuk punya alat tes kesehatan sendiri di rumah? Iya dong. Tapi kadang-kadang kita suka nggak paham gimana cara untuk mengukurnya. Sekarang gitu. banyak yang muda pakai baterai. Oh iya, bener-bener. Yang udah otomatis ya Pak ya. Iya, kalau pakai pendengaran kita kan pasti apa tuh tek mana ya saat bunyinya ya. Kita belum peka karena belum terbiasa gitu ya. Kita pakai baterai aja ada ya kan. Oke, tapi itu valid Pak. Valid ya kan. Kalau kita kurang valid ya kita makainya itu 2-3 kali lah. Kalau angkanya mirip-mirip ya begitu. Karena nggak mungkin bisa apa namanya Bisa pas. presisi itu nggak mungkin. Cuma pada saat kita tes syaratnya apa? Kita jangan pas lagi lari, habis lari langsung tes, pasti tekanan darah kita tinggi. Itu panas tuh ya. Ya kan, habis lari-lari, ayo langsung tekanan darah, cek tekanan darah ya pasti tekanan darah kita tinggi. naik, ya kan, pas karena habis berlari atau habis olahraga, detak jantung kita lagi berlebih, ya kan. Dan kalau bisa kita dalam kondisi nyaman, ya, jangan kita lagi stres, lagi banyak pikiran, lagi emosi, dites pasti tekanan darah kita tinggi. Jadi memang kita kalau ingin tahu tekanan darah normal, kita mesti punya alat, dan alat itu juga nggak mahal. Zaman sekarang makin murah, bisa di bawah 200. Apalagi yang memang sudah pernah didiagnosa dia termanifestasi hipertensi, itu yang harus dijaga ya. Iya, untuk jadi tahu gitu. Untuk jaga-jaga, takutnya kan tiba-tiba langsung game over, kan ngeri juga. Iya, udah sulit bernapas ya. Kemudian berkemih ada darahnya ya. Terus ada detak jantung berlebih ya kan. Kebingungan, panik, itu bukan karena masalah emosional, bawaan dari tubuh karena tensi darahnya tinggi. Terus telinganya nging gitu ya. Nah, orang yang sudah tekanan darahnya demikian tinggi dan tubuh kita udah nggak mampu mengadaptasinya ya, itu biasanya mual sampai muntah, dan muntahnya tuh nyembur. Aduh. Ya, tapi biasanya setelah itu sesi berikutnya kena serangan stroke. Itu kan yang harus kita hindari. Iya sih, memang. Nah, kalau kena serangan stroke ternyata pecah pembuluh darah di otak, kalau parah sekali kadang-kadang nggak tertolong. Nah, itu kan yang harus kita hindari kalau kita punya tekanan darah tinggi. Nah, kenapa disebut the silent killer? Karena memang banyak orang nggak merasakan bahwa dia itu punya masalah kesehatan berupa hipertensi. Dan kebetulan setelah kejadian ini, jujur aja ya, teman-teman saya yang saya tahu punya hipertensi, langsung saya teleponin. Saya ini loh, ini teman baik saya begini. Akhirnya mereka baru sadar, ya kan? Udah deh, besok udah jangan merokok, jangan konsumsi alkohol, tidurnya jangan begadang gitu ya. Terus Harus jangan teratur. makan yang banyak garam-garam. Udah deh, besok pagi olahraga gimana? Saya bukan nakut-nakutin, kita kan takut kehilangan lebih banyak lagi, kan seperti itu ya. Supaya lebih care aja dengan tubuhnya sendiri betul. gitu. Oke, nanti kita sambung lagi obrolannya seputar hipertensi. Untuk Anda yang mau tanya-tanya silakan ya di 081 511 103 103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, usianya berapa, kemudian pertanyaannya apa.
atau mungkin Anda pengen sharing-sharing nih seputar Ziman, Anda sudah konsumsi Ziman, apa yang sudah Anda rasakan, boleh ceritakan ke kita di sini ya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan Anda yang belum sempat nanti dijawab sama Pak Nyoto, akan dijawab di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com dan juga di Instagram dan Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita lanjutin lagi yuk obrolan kita seputar hipertensi. Yang mau tanya-tanya silakan ya, masih kita tunggu di 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, usianya berapa, kemudian pertanyaannya apa, atau mungkin mau sharing-sharing tentang Ziman ya. Anda sudah mengkonsumsi Ziman untuk kesehatan Anda gimana? Apa yang sudah Anda rasakan? Kalau yang saya tahu hipertensi itu biasanya kan dimiliki sama orang-orang yang usia sudah lanjut gitu ya Pak. Betul. Kalau Umumnya begitu. Nah, umumnya seperti itu memang. Kalau anak-anak muda nih Pak, kayak saya usia masih 25 tahun. Ya, Bisa jadi enggak? bisa aja karena kan penyebab penyakit hipertensi itu ada yang disebut penyebab primer gitu ya. Penyebab primer itu bisa juga kena penyakit turunan ya, karena memang di gennya itu orang tuanya atau rata-rata tekanan darahnya tinggi. Plus gaya hidup. Jadi penyakit hipertensi primer itu karena mungkin bisa genetik ya. Kedua, lifestyle-nya itu juga tidak sehat. Seperti merokok, ya kan, kebanyakan konsumsi makanan yang asin-asin karena mengandung garam. Memang makanan kalau nggak asin tuh nggak enak. Iya. Yang namanya vetsin ya, monosodium glutamat itu kan rasanya asin, itu juga garam ya. Kemudian stres, nggak pernah olahraga, ya kan, kerjanya main game ya di depan handphone kalau nggak laptop gitu ya. Kemudian konsumsi alkohol dan karena nggak pernah bergerak jadi obesitas. Nah itu resiko hipertensinya tinggi. Ya. Kemudian makan yang enak-enak itu rata-rata bikin hipertensi karena mengandung garam tinggi, ya kan. Dan makanan yang diawetkan juga rata-rata pakai garam. Ikan asin enak loh ya, tapi bikin hipertensi. Iya, Apalagi udah betul. hipertensinya tinggi makan ikan asin, wah langsung bye-bye love kan. Nah, kemudian kita juga semua makanan olahan itu rata-rata yang makanan kalengan kayak makanan aluminium foil, makanan dalam plastik yang ada di tos serba itu rata-rata mengandung pengawet dan pengawetnya itu sodium benzoat. Sodium itu artinya natrium, natrium itu artinya garam. Ya kan? Jadi ujung-ujungnya apa? Mau cookies, crackers apa segala macam ya sodium benzoat udah kebanyakan kita. Pasti tekanan darah kita tinggi. Apalagi kita memang sudah punya hipertensi primer, ya kan? Nah, akibatnya apa? Itulah yang menyebabkan darah tinggi. Ya, jadi kalau udah obesitas, ya kan, tidur juga ada sleep apnea, susah bernapas. Nah, masalahnya kalau tekanan darah kita tinggi-tinggi terus, itu efeknya kemana-mana, ya. Nanti kita cerita penyebabnya deh, kita cerita faktor resiko yang berikutnya, faktor resiko akibat selain yang primer ya. Jadi kalau ada orang diabetes, gula darah kita berlebih, itu juga cenderung hipertensi, ya kan. Kelelahan, hipertensi, asam urat tinggi cenderung hipertensi, obesitas sudah kita sebut ya. Orang yang kolesterol tinggi juga cenderung dia hipertensi. Dan umumnya orang hipertensi yang dari subakut, hipertensi akut sampai hipertensi kronis itu kan darahnya akibatnya tekanannya tinggi tuh. Karena tekanannya tinggi dia pasti merusak filter-filter yang ada di ginjal. Ginjal kan fungsinya mencuci darah. Yes. Nah, bayangkan kalau darah kita itu dialiri air yang tekanannya itu kayak disemprot demikian tinggi, kira-kira saringannya akan rusak ya. Nah, karena saringannya rusak, ujung-ujungnya orang yang hipertensi kronis bisa gagal ginjal. Atau orang yang sakit gagal ginjal, umumnya juga hipertensi. Kenapa? Karena ternyata regulasi dari tekanan darah juga diatur oleh fungsi dari ginjal. Jadi memang complicated. Iya sih. Dari hipertensi bisa lari kemana-mana. Tapi Iya. kenapa kebanyakan orang hamil juga mengalami hipertensi, Pak? Ya memang kalau orang hamil ada kecenderungan hipertensi karena kan dia juga kondisinya berbadan dua. Tekanan darah jantung itu otomatis juga menghidupi dua tubuh. Otomatis jantung pompa darahnya lebih banyak. Akibatnya juga tekanan darah kita tinggi. Termasuk wanita yang menggunakan pil KB. Jadi kalau kita pakai pil KB terus-menerus itu bisa larinya ke hipertensi. Gitu. Nah, yang paling sering itu sih malah orang merokok. Jadi orang kalau keseringan merokok, apalagi udah obesitas, itu risikonya makin tinggi. Tapi teman saya yang semenjak tahu di koran-koran bahaya merokok, dia berhenti loh.
Berhenti baca koran. Oh, kirain berhenti ngerokok, berhenti baca koran ya sama aja. Rokoknya nggak berhenti dia. Nah itu sebenarnya risiko yang sebenarnya kita bisa hindari yang namanya konsumsi makanan yang banyak mengandung natrium, makanan yang kemasan, makanan siap saji. Kemudian kita obesitas itu kan bisa kita hindari, kita bisa perjuangkan agar kita menuju normal gitu loh. Pola makan dirubah dengan makan sayur-sayur, buah-buahan. Nah itu yang harus kita aware. Nah gitu. itu dia yang akan kita bahas nih. Kira-kira makanan apa aja yang bisa dikonsumsi untuk bisa menurunkan tekanan darah. Gimana Pak? Tapi nanti ya. Oh nanti aja. Nanti aja, jangan sekarang ya. Biar Anda penasaran menanti-nanti kira-kira makanan yang pas untuk bisa meredakan atau menurunkan tekanan darah apa aja. Sabar, saya nunggu WhatsApp Anda nih yang mau tanya-tanya. Boleh banget di 081511103103, 081511103103. Sebutkan nama, alamat, usia dan juga pertanyaannya apa. Dan untuk pertanyaan Anda yang nantinya belum sempat terjawab akan dijawab di websitenya Ziman ya, di www.zimanherbal.com dan juga di Instagram dan Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaannya di WhatsApp 081511103103. Nanti akan dijawab ya, sesi tanya jawabnya nanti di segmen berikutnya. Yang mau tanya masih kita tunggu juga, mau sharing-sharing seputar Ziman juga silakan di 081511103103. Kita masih ngobrolin seputar hipertensi. Tadi sempat terpotong, makanan-makanan apa aja sih Pak yang bisa kita konsumsi untuk bisa menurunkan tekanan darah tinggi biar tidak berlebihan? Sop kambing nggak mungkin dong. Iya. Kasian ya. Iya. Nyobain sop kambing. Nggak boleh makan. Iya, jadi memang kita kembali lagi ya bagi mereka yang sudah tekanan darahnya cenderung di atas 140/90, 150/100 sudah tinggi, harus diet seimbang dan diet yang rendah garam. Karena sifat dari natrium atau garam itu mencegah cairan keluar dari tubuh. Jadi bahasanya sih sebenarnya cairan ditahan oleh sel kita sehingga tidak keluar dari tubuh kita. Jadi seandainya Anda minum 2 liter air, tapi sebelumnya Anda makan makanan yang asin-asin, Anda nggak kepingin kencing. Bayangkan Anda gak pengen berkemih setelah minum 2 liter air karena ketahan oleh sel-sel Anda yang kandungannya natrium. Karena sifat natrium itu menahan cairan. Akibatnya tensi darah, pembuluh darah kita banyak cairan, jadi tekanannya tinggi dong. Nah caranya kita mesti cari mineral lawannya natrium. Lawannya natrium adalah kalium atau potasium. Nah kalium itu banyak di mana? Kalium itu banyak di belimbing. Jadi kalau kita makan belimbing ya, mau belimbing wuluh, belimbing frustar gitu ya bentuknya, itu biasanya kita jadi gampang berkemih. Makan semangka, makan pisang, makan melon, Timun, Pak? makan timun, ya itu kan kandungan kaliumnya tinggi. Akibatnya kita berkemih, jadi yang ditahan oleh sel kita agar nggak keluar tubuh sama kalium, jadi ini pasangannya natrium itu dikeluarkan. Jadi sifat kalium itu atau potasium itu mengeluarkan cairan dari sel-sel tubuh kita, sehingga cairan itu dikeluarkan dari dalam sel, akibatnya lari ke kandung kemih ya. Akibatnya kita bisa buang air kecil kita lancar karena dikeluarkan. Tadi kita minum 2 liter ya keluarlah 2 liter kan gitu. Jadi kita tekanan darah kita kembali normal. Jadi konsumsi buah-buahan yang kaya mengandung kalium. Banyaklah makan pisang, makan nanas, makan yang paling bagus ya memang belimbing, baik belimbing yang asam banget tuh belimbing wuluh gitu ya. Belimbing biasa, kemudian makan semangka juga banyak, minum teh hijau, teh hitam itu kaliumnya tinggi. Jadi kita begitu berkemih, otomatis darah kita cenderung normal. Tapi yang paling penting bukan sekedar itu, diet seimbang, kita menghindari garam, olahraganya teratur, tidak merokok dan tidak minum alkohol, berusaha menurunkan berat badan kita. Dan kalau kita sudah sering sakit kepala, sudah sering mimisan, harus tuh cek tekanan darah kita. Jangan sampai tiba-tiba stroke baru cek, percuma, udah kronis, sudah kena komplikasi kan. Jadi memang kalau orang sudah kena masalah hipertensi kronis, itu bisa ada komplikasinya seperti pembuluh darah seperti aneurisma, jantungnya bisa kena serangan jantung, gagal jantung, bisa kena serangan stroke, bisa gagal ginjal, mata kita juga bisa retinopati, bisa pikun, demensia, dan bagi laki-laki itu bisa disfungsi seksual. Itu padahal asetnya laki-laki, kalau itu sudah dia. tidak bisa ngapa-ngapain repot.
Ya ditontonin aja. Nah jadi biasanya kan kita kalau udah hipertensi itu cari gampangnya ya. Iya. Gaya hidup nggak mau dirubah, masalah pola pikir nggak mau dirubah gitu ya. Masih mengejar ambisi terus sampai stres gitu ya. Itu hipertensi susah. Kalau menggunakan obat-obat itu juga banyak obat-obat hipertensi itu pemicu disfungsi seksual. Jadi rata-rata obat hipertensi yang biasanya kandungannya untuk menurunkan diabetes itu yang sifatnya diuretik ya. Diuretik itu mengeluarkan cairan dalam tubuh seperti kalium tadi ya. Cuma ini diuretik kan dia pakai kimia ya kan, obat-obatan. Itu juga menguras kadar mineral zinc yang ada dalam tubuh. Kalau mineral zinc dalam tubuh kita yang berfungsi untuk membuat hormon testosteron, ya wajar lah kalau nggak bisa mengembang gitu ya. Kemudian banyak juga obat hipertensi itu mengandung beta blocker. Nah, obat beta blocker ini juga sama, apalagi obat beta blocker yang jenis lama itu juga menyebabkan kelelakiannya menurun. Jadi saya kalau ketemu teman gitu ya cerita, aduh saya kenapa ya, dulu saya perkasa, gagah, kok sekarang saya loyo gitu kan. Saya tanya, kamu ada diabetes enggak? Enggak ada. Ada kolesterol? Enggak ada. Ada hipertensi? Ada. Udah minum obat hipertensi berapa tahun? 5 tahun. Wow. Itu dia penyebabnya. Kena masalah penyakit BMW. Burungnya menang wae, ya kan? Enggak manggung-manggung. Nah, bagaimana caranya kita bisa sehat hakiki? Ya rubah dong pola makan, gaya hidup, pola pikir kita mesti ikhlas dan bahagia terus. Jadi nggak ada stres. Makanan kita mesti makanan yang sehat terus ya. Terus kita olahraga, tidurnya jangan begadang terus. Dan yang paling penting apa? Sehatlah dengan makanan. Sehat dengan makanan itu lebih bijak karena dia membuat tubuh kita itu mampu meregulasi semua sistem. Akibatnya juga mampu meregenerasi sel. Kita bisa sehat bugar. Jadi pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang Ziman. Ziman itu enzim antioksidan, itu sebenarnya kumpulan dari buah-buahan yang memang diteliti oleh ahli nutrisi, memiliki kekuatan yang luar biasa antioksidannya, disebut di superfood atau super antioksidan. Di antaranya ada mengkudu, ada delima, ada kulit manggis, ada kurkuma, ada centella asiatica. Tapi kita cerita dulu deh yang simpel-simpel aja. Karena kandungannya paling banyak mengkudu. Mengkudu itu ternyata efektif sekali untuk menurunkan hipertensi. Karena sifat dari mengkudu itu mampu bersifat seperti diuretik. Jadi mengeluarkan cairan dalam tubuh kita apabila dalam tubuh kita banyak cairan yang membuatkan tekanan darah kita tinggi. Begitu kita berkemih, dikeluarkan cairan tersebut, otomatis tensi darah kita menurun. Kemudian dia juga mengandung apa? Mengkudu itu ternyata dia juga mampu melenturkan pembuluh kita yang tadinya tegang hingga tekanannya tinggi. Karena dia mengandung nitrit oksida alami. Jadi akibatnya apa? Tensi darah kita juga menurun. Ya, dan dia juga punya efektif untuk apa? Dia memangkas angioconverting enzim, ini hormon yang menyebabkan pembuluh darah kita itu mengerut. Akibatnya tensi darah kita tinggi. Dan semua itu yang menarik adalah bukan obat, itu adalah makanan. Jadi saya tertarik dengan Robert Gerosin yang mengatakan, jadikanlah makananmu sebagai obat atau suatu saat obat-obatan jadi makananmu. Pilih mana? Saya sih pilih jadikan makanan sebagai obat. Jadi kalau kita punya masalah hipertensi secara bijak, konsumsi Ziman terus-menerus, 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam secara rutin, tekanan darah kita itu yang tadinya sudah tinggi itu bisa menurun. Apalagi kalau orang sudah semakin usia lanjut, biasanya memang cenderung tekanan darah kita naik. Tapi senaik-naiknya nggak tinggi. Waduh, tekanan darah saya 200 per 100. Wajar dong, saya kan udah tua. Nggak juga kali. Setinggi-tingginya nggak lebih daripada 130. Kalau ya kan umumnya kan orang tua nih yang tekanan darahnya tinggi. Misalkan di usianya 50 tuh sebenarnya normal bagi si usia 50 tahun itu berapa, tingginya berapa, Pak? Setinggi-tingginya tetap nggak boleh lebih daripada 140 per 90. Walaupun kepala 5, kepala 6, kepala 7 ya. Jadi kalau bisa senormal mungkin. Bisa nggak? Bisa. Asal kita gaya hidup sehat, pola makan sehat, pola pikir sehat. Kemudian juga konsumsi herbal tanaman yang mampu membuat tubuh kita itu vitalitas fit. Dan tekanan darah kita normal, kolesterol kita normal, asam urat kita normal. Dan semua itu adalah dalam satu botol Ziman yang intinya adalah makanan nutrisi yang kaya dengan antioksidan yang mampu membuat tubuh kita detoksifikasi. Ya, jadi kalau udah kelebihan cairan didetok, ya, kelebihan natrium didetok, ya, kelebihan kolesterol semua didetok. Begitu semua menuju normal,
ya kita bisa cek 1 bulan kemudian, oh iya ya kolesterol saya menuju normal, asam urat menuju normal, tekanan darah saya menuju normal. Karena kita konsumsi makanan yang kaya dengan antioksidan dan fungsinya meregulasi fungsi-fungsi organ dan regenerasi sel. Tapi konsumsi Ziman bukan kita berharap simsalabim. Aduh tekanan darah saya 150/110, saya minum deh langsung 1 botol. Bisa nggak sehari menjadi normal? Nggak bisa. Karena tubuh kita untuk memperbaiki fungsi-fungsinya butuh waktu. Contoh Anda luka deh, entah di kulit, entah di tangan, di kaki gitu ya. Kan nggak mungkin pakai obat merah ataupun obat apapun sehari langsung sembuh. Kan tubuh butuh regenerasi sel. Betul. Demikian pula kalau Anda sudah punya masalah hipertensi yang sudah akut maupun kronis, konsumsi Ziman rutin pagi, siang, sore, malam. Kalau perlu 5 tetes sehari 5 kali bagi yang sudah kronis. Dan gaya hidup diubah jadi gaya hidup sehat. Pola makan diubah, pola makan sehat. Dan hindari stres dan olahraga. Itu dalam tempo sebulan kita akan tersenyum. Jadi nggak cemberut lagi ya. Iya dong. Kalau kita lihat tubuh kita segar, kan kita bahagia. Betul. Apalagi yang tadinya insomnia, kok gampang tidur, ya. Yang tadinya gampang mimisan, kok udah nggak pernah mimisan. Yang tiap malam sakit kepala, tiap pagi sakit kepala, kok nggak sakit kepala lagi. Yang biasanya lemes, gak ada Iya. gairah ya, bawahnya kayak capek banget minum Ziman jadi segar. Apalagi yang gitu. tadinya BMW tiba-tiba kok manggung lagi. Nah akhirnya manggung mulu. Iya, ya kan. Oke, jadi jangan Karena balas ragu-ragu. dendam. Nah itu dia, makanya jangan ragu-ragu lagi dong. Ya yuk langsung aja deh konsumsi Zimania secara rutin dan juga teratur. 5 tetes di bawah lidah setiap hari ya, sehari 5 kali. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, menjelang tidur dan juga malam boleh langsung ya dikonsumsi 5 tetes di bawah lidah. Ini ukurannya 15 ml, 100% enzim herbal alami. Dan Anda bisa mendapatkan Ziman di radio kesayangan Anda ini di toko online juga udah banyak kok ya. Di kios Ziman juga ada, di apotik dan juga di gerai-gerai Ziman. Atau mungkin juga mau pesannya via WhatsApp juga boleh banget di 0877 90.300 0877 90.300. Di segmen berikutnya kita akan bacain WhatsApp yang sudah masuk ya. Pertanyaan-pertanyaan Anda akan kita jawab. Tapi sebelumnya ketemu dulu sama lagu yang ini Bang. Nih yang ini nih enak banget nih lagunya. Dari Derby Gelora Asmara. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaannya di WhatsApp 081511103103. Sudah ada pertanyaan dari Ibu Sumarsih. Kemarin saya beli Ziman. Saya sakit mah GERD. Kalau Ziman diminum untuk penderita mah seperti saya sebelum makan atau setelah makan. Terus kalau sama obat dokter dikasih jaraknya berapa jam Pak? Terima kasih, ditunggu jawabannya. Oke, kalau orang punya masalah dengan MAH itu GERD ya, gastroesophageal reflux disease, itu konsumsinya kalau bisa sesudah makan, ya jangan perut kosong. Kemudian kalau dengan obat dokter boleh diselang 1 jam, setengah jam juga boleh. Dan kita mesti konsumsinya rutin. Jadi kenapa kalau orang MAH itu kan biasanya perutnya atau tubuhnya itu pencernaannya cenderung sensitif. Jangankan minum Ziman, minum air putih aja kadang-kadang dia bisa MAH-nya naik itu asam lambungnya. Jadi kalau bisa jangan perut kosong. Pada saat perut itu kosong, resiko dia untuk asam lambungnya naik lebih tinggi. Jadi setengah jam sebelum makan boleh. Jadi kalau bisa sudah makan setengah jam setelah makan boleh. Jangan saat perut kosong. Dan hindari, saya mau minum obat misalnya atau minum Ziman gitu ya. Terus saya nggak boleh kosong, kalau gitu saya makan roti. Wah itu salah juga karena roti itu pencetus juga asam lambung kita naik. Makan roti, makan mie, makan coklat itu mencetus kita naik ya, mencetuskan asam lambung kita naik. Jadi salah persepsi ya kalau orang yang punya penyakit mah buat ganjil perut nih makan roti justru malah akan lebih parah lagi. Asam lambungnya akan lebih naik gitu ya. Iya. Oke, jadi Ibu makan ketan, waduh. Oh iya, saya kemarin makan ketan Pak. Terus melilit. Perutnya sakit. Oke, untuk Ibu bisa segera ya konsumsi Zimania dengan
dengan tepat, maksudnya habis makan, jangan perutnya kosong. Ya, dan itu rutin sampai benar-benar sembuh ya. Protokol sih biasanya 3 bulan itu GERD-nya nggak kambuh-kambuh. Jangan kita baru konsumsi 3 hari sudah frustasi, repot lah ya. Karena kan penyembuhan GERD itu nggak bisa jangka pendek. Oke, dan untuk Anda juga nih yang punya asam lambung dan juga GERD, cara konsumsi Zimannya setelah makan ya. Kalau mau diimbangi dengan obat dokter bisa dijeda setengah jam atau 1 jam. Kemudian ada Bang Ileng, saya sudah 4 tahun stroke, nggak sembuh-sembuh, tapi alhamdulillah jalan udah merembet-rembet nih Pak. Kalau minum Ziman harus berapa botol? Pengen kerja lagi, kangen sama teman-teman, bosan di rumah. Ini usianya alhamdulillah 29 jalan 30 tahun. Ya, jadi memang kalau kita udah kena penyakit stroke, kita mesti punya motivasi yang kuat untuk kembali normal. Dan bisa kita kembali normal. Cuma kalau kita sudah kena stroke, yang mesti kita cek rutin itulah tekanan darah, ya. Dan biasanya orang stroke itu konsumsi obat tekanan darah tinggi, konsumsi obat pengencer darah itu rutin. Ya. Kalau kita konsumsi Ziman, ini kan makanan yang kaya dengan zat gizi yang sangat padat, kaya dengan antioksidan. Kalau kita konsumsinya rutin, pagi konsumsi, siang konsumsi, sore konsumsi, malam konsumsi, terus-menerus Ziman, itu akan memberi kekuatan kepada tubuh kita yang tadinya jalannya merambat, lama-lama bisa jalannya lebih kuat, cepat. keseimbangannya lebih bagus, koordinasinya lebih bagus, jadi mempercepat proses penyembuhan. Karena dia juga membantu kinerja dari obat, ya. Jadi konsumsi Ziman itu berapa lama? Sebenarnya ini kan bukan obat, ini kan makanan. Kalau kita konsumsi seumur hidup, kita awet muda, segar bugar, dan mencegah dari penyakit-penyakit komplikasi dan penyakit-penyakit metabolik lain gitu loh. Apalagi saya sering bandel-bandel makan-makan enak. Kalau nggak pakai Ziman kan saya udah drop gitu ya. Iya, Jadi bagi kita yang sudah kena stroke dan ingin sehat normal, memang yang paling utama itu motivasi. Kita mesti imagine, membayangkan bahwa kita itu segar bugar agar kita termotivasi dengan apa? Ya pola makan kita harus tahu, pola makan orang sehat, gaya hidup yang sehat, hindari stres, bahagia selalu, banyak ketawa, dan konsumsi Ziman itu rutin. Dan jangan seperti kita asumsi, ini sama aja seperti penyakit, jerawat kalau udah sembuh selesai gitu ya. Enggak. Ini penyakit metabolic disorder dan kita punya pembuluh darah, kita punya sel otak itu perlu regenerasi sel, ya. Oleh sebab itu perlu konsumsi Ziman rutin. Dan bagaimana caranya kita bisa sehat? Kita mesti punya motivasi kuat dan tetap harus belajar jalan seperti kita baru memulai kembali. Jadi jangan jangan males jangan gitu ya. patah semangat. Jangan patah semangat, harus semangat, harus benar-benar ingin kembali sehat, ya harus bergerak dan berusaha. Konsumsi Ziman rutin itu akan memberi kekuatan agar kita koordinasi lebih bagus, keseimbangan lebih bagus, energi juga lebih bagus, akibatnya apa yang kita cita-citakan moga-moga lebih cepat tercapai, kan seperti itu. Amin. Jadi Bang Ileng langsung aja konsumsi Zimannya, bisa didapatkan di radio kesayangan Anda ini. Harganya Rp200.000. Bisa juga belinya di toko online, di kios Ziman, di gerai Ziman, di apotek pun juga ada. Mau pesannya via WhatsApp juga boleh di 087790.300. Ini isinya 15 mili, 100% enzim herbal alami, 5 tetes di bawah lidah setiap hari 5 kali dalam 1 hari, 5 tetes di bawah lidah, rutin dan juga teratur. Karena ini bukan obat, jadi dikonsumsinya setiap hari sepanjang usia kita pun juga nggak apa-apa, biar sehat awet muda gitu ya Bang Ileng ya. Dan untuk Anda masih ada kesempatan nih, silakan yang mau tanya-tanya boleh di 081511103103, 081511103103. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan Anda yang belum sempat dijawab, nanti akan dijawab di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com dan juga di Instagram dan Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ini segmen yang terakhir, saya akan bacakan pertanyaan yang terakhir juga ya. Jadi untuk Anda yang pertanyaannya belum sempat dijawab hari ini, nanti akan dijawab di websitenya Ziman di www.zimanherbal.com. Bisa juga di Instagram dan juga Facebooknya Ziman di @zimanherbal. Saya mau bacain WhatsApp ini dari Bapak Sarmuji. Assalamualaikum Pak Nyoto. Apakah Ziman ini bisa untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, termasuk
untuk pemulihan keperkasaan laki-laki, membangkitkan alat vital. Saya usianya 53 tahun dan saya tidak merokok dan tidak minum minuman alkohol. Nah itu udah bagus sekali tuh, nggak merokok, tidak minum-minum alkohol gitu ya. Dan yang menarik adalah kalau konsumsi Ziman kalau masih muda itu efeknya cepat sekali. Cepat sekali dalam arti neurotransmitternya demikian cepat sehingga orang menganggap itu obat kuat, padahal bukan, karena masih muda itu begitu konsumsi Ziman yang banyak mengandung mineral seperti zinc, banyak mengandung asam amino nabati gitu ya, juga mengandung antioksidan, otomatis begitu pembuluh darah kita lancar dan pembuluh darah kita juga rileks, otomatis mudah sekali menjadi perkasa gitu ya. Cuma kalau udah usia lanjut, apalagi udah kena penyakit metabolic disorder, udah ada asam urat, udah ada kolesterol, udah ada hipertensi, udah ada diabetes, konsumsi Ziman berbeda, perlu proses. Jadi konsumsi rutin pagi, siang, sore, malam. Nanti bisa jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu kembali normal. Karena apa? Begitu peredaran darah kita sudah lancar, darah kita sudah tidak kental lagi, pembuluh darah kita sudah lentur kembali, terus mineral kita tercukupi, kemudian kita juga punya antioksidan yang tercukupi, otomatis kita kok iya ya kembali seperti waktu masih zaman dulu gitu ya, 25 tahun gitu ya. Cuma nggak bisa simsalabim. Ini bukan obat. Kalau kita minum obat obat kuat gitu ya, boleh sildenafil sitrat, tadalafil atau apapun gitu ya yang kimiawi. Begitu minum bisa langsung gereng, bisa. Tapi kan efeknya banyak ya. Coba aja Anda konsumsi obat-obatan seperti itu, kuping budek ya kan, hidung mampet, kemudian jantung berdebar-debar. Terus juga lari ke ginjal kan, itu bahan kimia. Mendingan konsumsi makanan seperti Ziman itu rutin, pagi, siang, sore, malam, rutin aja. Tiba-tiba kok saya lebih berbeda ya, bisa menikmati kualitas, menyebutnya kadang-kadang kualitas hubungan suami istri. Iya, gitu. lebih nikmat kan. Kadang-kadang kenikmatan itu udah jauh berkurang karena kita punya sistem saraf kita juga sudah melemah. Jadi saraf kita melemah, kenikmatannya juga bertambah, kekuatannya bertambah. Yang tadinya peltu gitu ya, nempel metu, kok sekarang lebih kuat, lebih lebih tahan lama. Ya kenapa? Karena kita sudah tercukupi mineral, antioksidan, asam amino dan sebagainya, dan tubuh kita sudah, peredaran darahnya sudah lancar, kemudian juga darah kita sudah encer, pembuluh darah kita sudah lentur, semua udah membaik, otomatis kita bisa menikmati kualitas yang lebih bugar. Jadi konsumsi Zimannya harus rutin pagi, siang, sore, malam. Sehari 4 kali pagi, siang, sore, dan malam, 5 tetes ya Pak ya? 5 tetes. 5 tetes di bawah lidah. Saya pribadi juga konsumsi terus. Kenapa? Ya biar bugar seperti itulah. Nyenengin istri gitu. Iya. Sudah habis, kalau gitu kita pamitan aja Pak Nyoto. Minggu depan kita ketemu lagi Oke, ya. minggu depan ketemu lagi. Saya Harun pamit. Nyoto juga Pak pamit. Oke. Selamat sore. Dah. Selamat sore. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.